adalah Indonesia yang mungkin nggak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Ini zaman dahulu sampai sekarang ya. Tapi janganlah kita sampai tersesat karena ilmu. Bagaimanapun kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita selamat dunia maupun akhirat. Dan bagaimana setan ini berperan di sini, kita masukkan aja. Lihatlah tatapan matanya ya, nggak ada yang namanya kebijaksanaan sama sekali. Lihat jurus-jurusnya ini spontan. Dia sebenarnya nggak bisa mainkan seperti ini, tapi ini spontan. Main bolanya dia akan mainkan bolok karena bagaimanapun coraknya adalah ilmu silat, jadi tidak lepas dari golong. Lihat ini. Wajah kesombongannya inilah ilmu setan namanya, dia itu sombong. Lihat. Dia tanpa ada kesadaran serang, jadi kita coba pakai senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum mengungkap apa yang dulu terjadi di sini, sebagaimana informasi dari Pak RW ya, Ketua RW di Suling ini, saya di sini akan pokok utama kalau itu nanti setelah ini selesai itu bagaimana cara kerjanya ilmu macan putih. Macan putih yang kita kenal adalah Prabu dari Cirebon Siliwangi, dan kedua ilmu lembu sakilan. Nah, ini ilmu ini antara ilmu Jawa dengan Jawa Barat ya. Kita akan kolaborasi di sini ya, tentunya dengan segala kekurangan yang saya miliki ya. Karena sungguhnya manusia tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billahil, hanya Allah lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, untuk ini kita panggil saudara kita itu Adi, Mas Arif ya. Nah, sebelum mengungkap ini bagian terakhir nanti untuk mengungkap setan-setan yang dulu ada di sini ya, yang dulu memang udah bisa di bahan dalam berita. Kita live dulu ya, acara masalah ilmu macan putih yang sampai sekarang masih diwarisi turun temurun oleh generasi ke generasi. Bahkan ada perguruan ya, baik yang dari mulai kejawen, dari perguruan yang dari mulai Islam, semua itu mereka racik ya. Ya, semoga ini akan jadi pengetahuan kita semua bahwa Indonesia ini kaya akan budaya, ragam, adat dan istiadat. Tapi ketika budaya ini bercampur ya dari dulu sampai sekarang ya, kita juga ada juga tuh ya, kita kedatangan yaitu Islam. Islam itu adalah rahmat fil alamin ya. Alangkah baiknya kita sebagai umat Islam sampai sekarang alhamdulillah ya, dari dulu dari masyarakat Hindus menjadi Islam ya. Nah, sedikit saya juga akan berdakwah melalui eksplor ini ya, agar kita ya, menjadi Islam bukan yang sekedar di KTP ya. Kita konsekwenlah dengan agama kita agar menjadi umat yang terbaik untuk Islam, karena hanya Islamlah yang akan menjadi bagian dari surganya Allah lah. Kita tidak panjang lebar, ini kita mulai saja dulu dan segala Arif. Siap ya? Ini kita akan memperagakan dulu ya, jurus-jurus legenda dari ilmu Siliwangi yang udah melegenda sampai sekarang ya.
sebelum, karena tadinya hanya untuk masalah ilmu, cuma karena ada warga yang penasaran, jadi nanti bagian akhir mengungkap ya, ya dulu penghuni di sini dulu ya. Nah, ini kita lihat dulu gerakan ini. Ini sudah tidak asing lagi lah untuk wilayah Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini ilmu macanan atau Siliwangi. Di sini saya mengungkap ya, karena apa, begitu kaya ragamnya budaya di Indonesia. Dari gerakannya, ini didominasi dengan suara auman seperti macan ya. Nah, ini sebenarnya adalah pekerjaan setan, teman ya. Kita boleh kagum segala macam, tapi janganlah kita mempelajari ya, karena hanya makan. Dan ini biasanya di luar ajaran dia, karena setan hanya menguasai di sini. Coba lihat dari gerakannya, dan gerakan ini spontan, teman. Ini spontan. Sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi spontan. Kita kenal dengan sambakan namanya. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan bahwa inilah Indonesia dahulu. Inilah Indonesia dahulu. Beberapa abad yang lalu, terutama di zaman kerajaan. Coba kita lihat aumannya seperti apa. Ini untuk menggetarkan musuh adalah salah satunya adalah suaranya, teman. Suara aumannya, geramannya, juga tatap matanya ini bisa menggetarkan. Ini terolah ya, seakan-akan dia itu sebagai macan yang mengendap musuh ya. Nah, untuk kedua ya, sebelum kita tarungkan ya, ini untuk lembu sebilanya ya, ini akan diperagakan saudara kita itu Mas Wanto ya. Sama pakai tangan kosong. Nah, inilah Indonesia yang mungkin nggak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Ini zaman dahulu sampai sekarang ya. Tapi janganlah kita sampai ya, tersesat karena ilmu. Bagaimanapun kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita selamat dunia maupun akhirat. Dan bagaimana setan ini berperan di sini ya, kita masukkan aja dulu. Kita ambil, lihatlah ya, tatapan matanya ya, dia nggak ada yang namanya kebijaksanaan sama sekali. Lihat jurus-jurusnya ya, ini spontan, teman. Dia sebenarnya nggak bisa mainkan seperti ini, tapi ini spontan ya. Kita nggak boleh mempelajari hal ini. Kenapa saya praktekkan di sini? Tentunya untuk pembuktian bahwa memang ada seperti itu dahulu ya. Dan sampai sekarang masih banyaklah orang yang melakukan seperti ini. Nah, kita lihat permainan goloknya, teman. Nah, dia akan mainkan golok karena bagaimanapun coraknya adalah ilmu silat, jadi tidak lepas dari golok. Lihat nih, wajah kesombongannya inilah ilmu setan namanya. Dia itu sombong. Lihat nih, dia tanpa ada kesadaran sedikit pun.
Nah ini kita cukup sebelum nah ini sebelum diaduk ya, kita lihat dulu bagaimana aksi-aksi mereka ya. Ini dilakukan ya bukan sembarang ya, artinya udah ada keterampilan di sini. Nah, kita hanya sekedar mengungkap karena sesuai dengan channelnya itu mengungkap misteri. Nah, semoga kita tidak terjebak dalam hal-hal seperti ini karena apa ya? La haula wala quwata illa billah aliyil azim, tidak ada kekuatan daya apapun kecuali Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Dan kematian ini akan menghampiri kita kapan saja, artinya apa ya? Janganlah hal seperti ini menjadi bekal iman dan takwa. Itulah sebaik-baik bekal di mata Allah. Nah, sebab kita tarungkan aja dua-duanya. Kita akan tarung dua ilmu ini ya teman. Jadi ini pakai tangan kosong dulu ya. Pakai tangan kosong dulu loh sebelum pakai senjata. Artinya apa ya? Ada penjelasan di sini masalah tarung. Jadi ini zaman dahulu ya, sebuah zaman kerajaan yang memang adu fisik untuk merebut kekuasaan. Tapi ini zaman udah berbeda. Ini zaman damai, zaman hukum ya. Jadi janganlah kita mengandalkan ilmu atau kekuatan atau apapun ya, untuk mengajak yang lemah ya. Jadi kita damai. Islam itu adalah agama damai. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati. Di sini Allah memerintahkan sebagai umat Islam, umat yang terbaik, harus saling menasihati dalam kebaikan, nasihati dalam kebajikan. Jangan mengikuti setan yang jahat ya, karena bagaimanapun kita ini hidup hanya sementara di dunia ya, pada dasarnya akan kembali kepada yang menciptakan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita akan live langsung juga ya. Ya, sebagaimana yang sudah tertera dalam judulnya, dalam misteri MM kali ini ya, tarung antara dua ilmu, yaitu ya, macan atau siliwangi dengan lembu sembilan. Nah ini nggak bisa ditiru, makanya ada pelatihan khusus untuk ini ya. Jadi orang-orang ini udah dilatih khusus intinya. Insya Allah nggak akan membahayakan di sini. Nah kita langsung aja kita cari tempat yang jadi karena ini lembu sembilan jadi karena kita ini nggak akan menyentuh ya. Karena lembu sembilan jarak 1 kilo itu nggak menyentuh ya. Nah kita lihat main jurusnya ya, kan masing-masing berbeda ya dari satu yang lain. Ini kita ke tangan kosong dulu sebelum pakai senjata. Ini kalau macan kita nih biasa jangan cengkeram ya. Jadi kita coba pakai senjata dan ambil masing-masing. Dan ini nggak bisa ditiru teman. Ini perlu keterampilan dan latihan khusus untuk mainnya. Karena meleset begitu saja kan bisa membahayakan misalnya. Nah, ini juga jelas menguras tenaga di sini. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi.
ولا يحيط بشيء ما شاء الله ولا يعوض ما يشاء. Terima kasih buat semuanya. Salam santun, salam Daril Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Daril Misteri.